Halo teman-teman, di sini kelompok satu sedang berada di Museum Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Ada apa aja sih di dalamnya? Penasaran kan? Tonton sampai habis ya. Kita akan menjelaskan tentang latar belakang dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Nah, Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat atau dikenal lebih luas dengan Monpera atau disingkat Monpera adalah simbol yang didirikan untuk menghormati perjuangan rakyat Jawa Barat dalam meraih kemerdekaan Indonesia yang terletak di Jalan Dipati Ukur nomor 48 Bandung. Monumen ini memiliki luas 72.040 meter persegi dan bangunan seluas 2.143 meter persegi. Nah, pembangunan Monpera ini dimulai pada 1 Juni 1991 dan selesai dalam 4 tahun. Diresmikan pada 23 Agustus 1995 oleh Gubernur Raden Nana Nuryana. Nah, desainnya yang menyerupai bambu runcing, karya arsitek Slamet Wirasonjaya dan seniman Sunaryo yang mencerminkan semangat perjuangan. Nah, Monumen Perjuangan ini sebagai tempat penghormatan dan sarana edukasi dengan 9 diorama yang menggambarkan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan. Oleh karena itu, pembuatan video ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat kepada masyarakat luas, serta menumbuhkan rasa cinta dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Mari kita lihat dan bahas beberapa diorama penting yang menggambarkan perjuangan rakyat Jawa Barat dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Sultan Ageng Tirtayasa. Diorama ini menunjukkan perjuangan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten yang melawan VOC Belanda di abad ke-17. Beliau berjuang menjaga kedaulatan dan ekonomi rakyat dari monopoli asing. Yang kedua ada partisipasi rakyat Sumedang. Rakyat Sumedang termasuk Pangeran Cornel aktif melawan Belanda. Diorama ini menggambarkan keterlibatan rakyat dalam perjuangan fisik dan dukungan logistik bagi para pejuang. Yang ketiga ada Sekolah Istri Dewi Sartika. Diorama ini menampilkan Dewi Sartika yang mendirikan sekolah khusus perempuan pada 1904. Ini adalah bentuk perjuangan melalui pendidikan, khususnya emansipasi wanita. Yang keempat ada Palagan Bojong Kokosan. Diorama ini memperlihatkan pertempuran di Sukabumi pada Desember 1945 saat rakyat dan TKR menghadang tentara Sekutu dan Nica. Semangat juang rakyat sangat besar meskipun persenjataannya terbatas. Yang kelima ada Bandung Lautan Api. Diorama ini menggambarkan peristiwa 23 Maret 1946 saat warga membakar kota Bandung Selatan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Ini adalah simbol pengorbanan demi kemerdekaan. Yang keenam ada diorama perundingan Linggarjati. Diorama ini menggambarkan perundingan Linggarjati yang berlangsung pada 10 sampai 15 November 1946 antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini, Belanda akhirnya mengakui secara de facto wilayah kekuasaan Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang ketujuh, diorama Long March Siliwangi. Diorama ini mengabadikan peristiwa Long March Siliwangi yang terjadi pada tahun 1948. Long March Siliwangi adalah pergerakan besar pasukan divisi Siliwangi dari Yogyakarta kembali ke Jawa Barat setelah perjanjian Renville mengharuskan pasukan Republik meninggalkan wilayah yang dikuasai Belanda. Yang kedelapan ada diorama Konferensi Asia Afrika. Diorama ini menampilkan Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada 18 sampai 24 April 1955. Konferensi ini menjadi momen penting dalam sejarah dunia karena dihadiri oleh negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka atau sedang memperjuangkan kemerdekaan. Yang kesembilan ada diorama Operasi Pagar Betis. Diorama ini menggambarkan peristiwa Operasi Pagar Betis yang dilaksanakan pada masa pemberontakan DITII di Jawa Barat.
Operasi ini bertujuan untuk mempersempit ruang gerak dan memutus jalur logistik pasukan Kartosuwiryo, seorang pemimpin Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Di hadapan kita terbentang jejak panjang dari awal perjuangan rakyat Tatar Pasundan, dimulai dari masa kerajaan hingga zaman revolusi kemerdekaan, hingga menjadi kabupaten-kabupaten yang terjaga sampai sekarang. Di masa kerajaan, tanah Jawa Barat berada di bawah kekuasaan kerajaan besar seperti Tarumanegara dan Pajajaran. Di era ini, rakyat telah menunjukkan kemandirian dan peradaban tinggi, meskipun belum ada konsep bangsa seperti sekarang, yang dimulai peperangan dengan bangsa Jepang dan Belanda, hingga menjadi kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945. Peristiwa yang terkenal adalah Bandung Lautan Api, yang menjadikan monumen bersejarah ini yang telah dibuat untuk mengenang dan mengingat bahwa kemerdekaan diraih dengan pengorbanan. Museum Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Museum ini terletak di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung. Bukan cuma bangunan tua bersejarah, tapi juga tempat di mana semangat perjuangan masa lalu masih terasa sampai sekarang. Di dalam ruang peninggalannya, kita bisa melihat langsung berbagai benda asli yang digunakan pada masa perjuangan kemerdekaan. Misalnya, ada golok, keris, dan tombak yang dulu dipakai oleh para pejuang rakyat. Senjata-senjata ini mungkin sederhana, namun punya nilai historis luar biasa karena jadi bagian dari perlawanan rakyat terhadap penjajah. Selain itu, ada juga senjata api seperti pistol dan senapan laras panjang. Beberapa di antaranya merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Di sisi lain ruangan, kita bisa melihat peralatan komunikasi dan perlengkapan militer, seperti telepon kuno, teropong, dan juga helm baja. Semuanya adalah alat yang dulunya benar-benar dipakai untuk keperluan tempur dan koordinasi di medan perang. Tak cukup sampai di situ, museum ini bukan cuma tentang alat perang. Kita juga diajak mengenal lebih dekat tokoh-tokoh perjuangan dari Jawa Barat, lewat barang-barang pribadinya yang ikut dipamerkan di museum ini. Misalnya, ada kebaya milik Dewi Sartika, yang dulu beliau kenakan saat mengajar di sekolah pertama khusus perempuan. Kebaya itu sekarang tersimpan rapi sebagai simbol perjuangan lewat pendidikan. Lalu, ada juga surat pribadi dan alat tulis milik Inggit Garnasih, istri Presiden Soekarno, yang menemani beliau dalam masa pengasingan. Benda-benda ini memperlihatkan betapa besar peran para perempuan dalam mendampingi dan memperkuat perjuangan di balik layar. Dari Oto Iskandar Dinata dan R.E. Marta Dinata, kita bisa melihat pakaian dinas, rencana, dan dokumen resmi yang menunjukkan kontribusi mereka di ranah militer dan pemerintahan. Yang paling mengharukan mungkin ada peninggalan dari Maeroh, seorang ibu dari Garut yang pernah memikul logistik berjalan kaki melintasi hutan dan pegunungan. Museum ini menyimpan kenangan yang tentunya sudah lusuh sebagai bentuk penghormatan pada semangat rakyat kecil yang besar. Melihat semua koleksi ini, kita jadi sadar bahwa perjuangan itu tidak datang dari satu arah saja. Ada yang bertempur di medan perang, ada yang mendidik, ada yang mendampingi, dan ada pula yang menopang logistik dari belakang. Museum ini bukan hanya tempat menyimpan barang lama, tapi tempat belajar tentang semangat, pengorbanan, dan cinta tanah air yang nyata. Di ruangan ini, kita disambut oleh deretan pakaian pejuang yang pernah digunakan saat masa perjuangan rakyat Bandung. Setiap potong pakaian menyimpan kisah-kisah keberanian, keteguhan, dan semangat juang yang tak tergoyahkan. Pakaian yang sederhana ini bukan hanya sekadar kain, melainkan saksi bisu dari perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada seragam militer, baju harian, hingga perlengkapan-perlengkapan seperti topi dan sabuk yang mencerminkan kondisi saat itu.
Melalui koleksi ini, kita diajak untuk memahami betapa besar pengorbanan para pejuang dan bagaimana semangat itu masih relevan untuk generasi saat ini. Sebuah pengingat bahwa perjuangan bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan tekad dan kesetiaan pada bangsa. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Semua